Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Pembalap anyar Repsol Honda Luca Marini menyatakan persaingan di antara anggota VR46 Riders Academy sangat ketat dan menegangkan, bahkan saat latihan. Hal ini bahkan diakui oleh rider Trackhouse Racing MotoGP Miguel Oliveira yang pernah ikut latihan dengan mereka. VR46 Riders Academy adalah akademi balap khusus rider muda Italia yang dibentuk oleh Valentino Rossi pada 2013. Secara total, mereka pernah menaungi 13 pembalap muda, dan kini tinggal tersisa 5 orang pada musim 2024. 4 rider berlaga di MotoGP, dan 1 lagi berkompetisi di Moto2. Untuk mengasah kemampuan para anggotanya, VR46 Rider Academy memiliki berbagai program latihan. Tak cuma latihan fisik, melainkan juga latihan motor seperti superbike, flat track, motocross, dan ovale alias mini bike. Mereka bahkan juga menyediakan program latihan go-kart. Marini menyatakan bahwa setiap program latihan motor memiliki pembalap tercepat masing-masing. Contohnya flat track di Motorrans, yang ternyata dikuasai Marini sendiri. Di lain sisi, soal mini bike, Celestino Vietti lah jagonya. Salah satu karyawan Ducati menghadapi tantangan unik tahun ini untuk bekerja bersama Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Manuel Foggiali mendapat peran baru sebagai pelatih bagi para pembalap pabrikan Ducati, selain tugasnya saat ini sebagai pelatih para pembalap Gresini. Hal ini menciptakan kemungkinan bahwa ia akan memiliki akses ke data dari 2 garis terpisah, masing-masing berisi para pembalap papan atas yang bersaing memperebutkan gelar MotoGP. Menurut Foggiali, tidak ada konflik kepentingan ketika dia ditugaskan melatih 2 juara MotoGP itu. Foggiali telah bekerja sebagai pelatih Gresini selama 5 tahun, tetapi kini akan mengambil tanggung jawab tambahan untuk tim resmi Ducati. Peran uniknya adalah menyeimbangkan kepentingan pembalap rival dengan motor berbeda. Akan mendapat sorotan ekstra jika Marquez dan Bagnaia bersaing memperebutkan gelar juara. Juara dunia 8 kali Marquez diperkirakan akan kembali ke perebutan gelar di mana ia kemungkinan akan menemukan Bagnaia, pemenang 2 musim terakhir. Marquez akan mengendarai Desmo Sedici yang berusia 1 tahun ini, sedangkan Bagnaia akan memiliki versi yang diperbarui. Sementara itu, Marquez tidak bisa membawa seluruh anggota tim saat dia memutuskan pindah ke Gresini Ducati pada musim 2024. Satu-satunya kru yang mengikutinya hijrah dari Honda ke Ducati adalah Xavi Ortiz. Marquez tidak hanya beralih dari Repsol Honda ke Gresini Ducati untuk musim MotoGP 2024, tetapi juga penampilan impresifnya di tes Valencia. Menjadi pembalap tercepat keempat, Marquez menegaskan bahwa ia serius dengan Ducati. Namun, dia akan melakukannya dengan tim yang benar-benar baru kecuali Ortiz. Mekanik asal Spanyol yang mulai bekerja bersama Marquez di Moto2 pada musim 2011 ini selalu bercita-cita menjadi seorang mekanik. Menjelang MotoGP 2024, Gasgas Factory Racing Tech 3 mendapat situasi unik gara-gara kedua pembalapnya. Pasalnya, Augusto Fernandez dan Pedro Acosta sama-sama identik menggunakan nomor 37 selama berkarir di Grand Prix, sehingga salah satu harus mengalah. Dalam kasus ini, Acosta lah yang harus mengalah. Ini disebabkan aturan MotoGP yang menyatakan bahwa para rider yang lebih dulu berlaga di kelas balap terkait berhak mempertahankan nomor balap yang ia pakai jika ada pembalap lain menginginkan nomor yang sama. Kisah unik lainnya adalah Fernandez dan Acosta sudah pernah bertandem, tepatnya di Red Bull KTM Ajo Moto2 pada 2022. Kala itu, Acosta juga harus mengalah kepada Fernandez sehingga menggunakan nomor 51, sementara Fernandez tetap memakai nomor 37. Nomor 51 dipilih Acosta sebagai tribute kepada Paco Marmol, direktur balap dari berbagai kejuaraan junior di Murcia, Spanyol. Marmol sendiri merupakan ex-pembalap dan dulu memakai nomor 51. Ia adalah orang yang berjasa mengorbitkan nama Acosta ke ajang-ajang yang lebih prestisius. Setelah Fernandez naik ke MotoGP 2023, Acosta kembali memakai nomor 37 di Moto2. Namun mengingat tahun ini mereka kembali bertemu di MotoGP, utamanya kembali menjadi rekan setim, Acosta tak bisa kembali memakai nomor 37. Dengan begitu, ia harus mencari nomor lain. Jorge Lorenzo menjadi rekan setim Marc Marquez di tim Repsol Honda di tahun terakhir karir MotoGP-nya.
Ketika dia ditanya apakah kesengsaraan pabrikan motor raksasa asal Jepang itu dimulai ketika mereka kehilangan Dani Pedrosa yang bergabung dengan KTM sebagai test rider usai pensiun dari balapan. Mantan pembalap asal Spanyol itu menjawab sangat mudah untuk menyederhanakannya menjadi satu kesimpulan. Itu karena mereka tidak memiliki Dani Pedrosa. Tidak, menurutku itu adalah kombinasi beberapa hal. Di antaranya Marc Marquez memiliki gaya yang sangat khusus dan sangat spesial, yang jauh dari standar pembalap. Pembalap biasa tidak mengerem dengan cara yang brutal dan dia juga tidak melakukan pengereman dengan cara yang ekstrim seperti Marquez, imbuh Lorenzo. Marc Marquez hengkang dari Honda 1 tahun sebelum kontraknya berakhir dan memilih bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati tahun ini. Dia berharap motor yang lebih kompetitif memungkinkannya untuk kembali bertarung memperebutkan gelar MotoGP. Rider berusia 30 tahun itu meninggalkan Honda yang tengah kesulitan selama beberapa musim terakhir dan motornya tertinggal jauh di belakang Ducati yang dominan. Jorge Lorenzo menambahkan, jika Marc adalah orang yang mengarahkan evolusi motor, dia akan membuat motor yang cocok untuknya. Tapi itu tidak cocok untuk pembalap yang lebih standar. Tanpa Dani Pedrosa, dia mengambil keputusan itu. Benar juga bahwa cedera Marc menyebabkan Honda kehilangan pemimpinnya selama setengah dari 3 tahun terakhir. Dan yang terpenting, kebangkitan Ducati dengan gigi Dalikna di level ide dan teknologi ini benar-benar lebih unggul. Faktanya, pabrikan-pabrikan Eropa juga Yamaha meniru banyak sekali ide atau gagasan yang diciptakan oleh Gigi dan para insinyurnya. Lorenzo yakin dengan direkrutnya Dalikna bisa menyelesaikan banyak masalah Honda. Salah satu yang dinantikan dari MotoGP 2024 adalah aksi Marc Marquez di atas motor Ducati. Andrea Dovizioso, mantan rivalnya, ikut membahas hal tersebut. Dovizioso yang selama 3 musim beruntun pada periode 2017 hingga 2019 menjadi runner-up MotoGP bersama Ducati, sejatinya memprediksi Francisco Pecco Bagnaia sang juara bertahan akan jadi unggulan teratas di MotoGP 2024. Sehubungan dengan itu, Andrea Dovizioso tetap menambahkan bahwa boleh jadi usaha Bagnaia menjuarai MotoGP untuk 3 musim berturut-turut kali ini akan lebih sukar. Apalagi kini Marc Marquez juga akan menunggangi Ducati. Sejak debut di MotoGP pada 2013, Marc Marquez rutin menunggangi motor Honda yang sudah mengantarkannya ke 6 gelar juara dunia kelas Premier secara beruntun dalam periode 7 musim. Musim ini ia bakal debut dengan motor Ducati bersama Gresini, dan Dovizioso meyakini MM93 bakal penuh ambisi untuk bisa kompetitif lagi. Sosok yang pensiun di musim 2022 itu meyakini Bagnaia akan kembali jadi pesaing gelar juara, tapi rider seperti Marc Marquez bisa menjadi faktor yang memberikan tantangan besar. Enea Bastianini membahas gaya pembalap murid Valentino Rossi, Francisco Bagnaia, sembari menyoroti keanehan sepeda motor Ducati. Kedua pembalap ini tampil satu garasi pada musim 2023 kemarin. Mereka sama-sama membela panji tim Lenovo Ducati. Menurut Bastianini, rekannya memiliki gaya membalap yang berbeda darinya. Bagnaia akan membelok dengan terlambat sehingga tidak banyak waktu yang terbuang. Hal ini berbeda dari La Bestia sendiri yang lebih menjaga kecepatan saat memasuki tikungan. Sembari membahas perbedaan gaya balap mereka, Bastianini menyoroti keanehan pada sepeda motor Ducati. Dia merasa pembalap akan kehilangan waktu saat salah fase dalam melakukan pengereman dan memasuki tikungan. Musim 2024 nanti, Bastianini masih akan bahu-membahu dengan Bagnaia. Dia yakin performanya musim lalu sudah termasuk baik. Sebagai tambahan informasi, dia mengumpulkan total 84 poin dan bercokol di posisi ke-15. Sementara pembalap Ducati lainnya merasa fase masuk tikungan merupakan kelemahan GP23 dibandingkan GP22. Jorge Martin yang memiliki gaya balap sedikit berbeda, di mana bermasalah dengan bagian depan motor sebagai kendala terbesarnya. Pembalap Prima Pramac itu nyaris mengukir sejarah sebagai juara dunia dari tim satelit pertama era MotoGP. Martin, peraih Rookie of the Year 2021, bangkit kembali setelah tahun 2022 tanpa kemenangan. Dia sukses merayakan 4 kemenangan dan 9 kemenangan sprint saat dia memperebutkan gelar melawan pembalap tim pabrikan sekaligus juara bertahan Francisco Bagnaia musim 2023 lalu. Pembalap asal Madrid Spanyol itu tidak hanya akan kembali mencoba untuk mengukir sejarah sebagai juara dunia dari tim satelit MotoGP pada tahun 2024, tetapi juga berusaha mengesankan para bos pabrikan agar mendapat tempat di tim resmi.